Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa kembali dengan Pak Guru. Dan pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi singkat tentang organ gerak manusia dan hewan. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah, coba duduk yang baik dan perhatikan penjelasan Pak Guru. Baiklah anak-anak, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manusia dan hewan mempunyai alat gerak atau organ gerak. Organ gerak adalah alat-alat gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, terbang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan loh, yaitu terdiri atas otot dan tulang. Otot sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang sebagai alat gerak pasif. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot bergerak dan karena otot menempel pada tulang, maka tulang pun ikut bergerak. Otot tersebutlah yang membuat tulang bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat bergerak. Dan organ gerak pasif pada manusia terdiri atas organ gerak bagian atas, yaitu tangan yang berfungsi untuk memegang, mengambil, memukul, dan sebagainya. Sedangkan organ gerak bagian bawah yaitu kaki berfungsi untuk melangkah, melompat, menendang, berlari, dan lain-lain. Jika manusia mempunyai tangan dan kaki yang membantunya untuk bergerak, pada hewan selain tangan dan kaki ada pula hewan yang bergerak atau berpindah posisi dengan sepasang sayapnya, siripnya, perutnya, atau juga ototnya. Berikut ini contoh-contohnya. Hewan yang bergerak dengan kaki diantaranya yaitu kuda, sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Hewan yang bergerak dengan sayap diantaranya yaitu burung, kelelawar, kupu-kupu, nyamuk, lalat, kumbang, dan sebagainya. Sirip merupakan salah satu alat gerak pada hewan. Sirip berfungsi untuk mengontrol gerak dan alat dorong. Alat gerak sirip bisa ditemukan pada hewan cumi-cumi, ikan, penyu, dan sebagainya. Otot merupakan salah satu alat gerak pada hewan. Hewan yang tidak memiliki sayap, ekor, dan sirip bergerak dengan menggunakan ototnya. Mengapa hewan mempunyai alat gerak yang berbeda-beda? Ya, betul sekali. Hewan mempunyai alat gerak yang berbeda-beda karena sesuai dengan fungsinya, habitatnya, atau juga karena hewan tersebut mengalami perubahan atau metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis maka berubah pula alat gerak yang dimilikinya. Kupu-kupu misalnya, larva kupu-kupu atau ulat, maka alat geraknya adalah kaki-kakinya. Namun setelah menjadi kupu-kupu, alat geraknya adalah kaki dan juga sepasang sayapnya yang indah. Demikian juga dengan katak. Saat masih menjadi berudu, ia bergerak dengan sirip. Namun setelah menjadi katak dewasa, maka alat geraknya adalah kaki berselaput untuk melompat dan berenang. Sekarang coba perhatikan kaki pada katak, kadal, dan kelinci berikut ini. Apakah ada perbedaannya? Ya, tentu ada. Karena katak menggunakan kakinya untuk melompat, sedangkan kadal untuk merayap dan kelinci juga untuk melompat. Hal yang sama juga terdapat pada kaki-kaki hewan burung.
Kaki pada hewan burung juga berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Demikianlah pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga walaupun singkat dapat menambah pengetahuan kalian tentang organ gerak manusia dan hewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.